Kepada wartawan, Ganjar mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sri Sultan terkait situasi dan kondisi bangsa. Kan apa aja? Tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondusivitas. Intinya itu aja. Ganjar mau ketemu ya saya terima. Enggak kan? Kenal sudah lama. Misi Kaisang Pangarep bertemu Sultan Jogja berakhir dengan anti klimaks. Fotonya bersama Sri Sultan justru menimbulkan tafsir berbeda, jauh dengan harapan yang ingin dia capai. Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kaisang datang ditemani dengan sang istri Erina Gudono. Kode jari Sri Sultan dalam foto pertemuan itulah yang kemudian ramai di jagat media sosial. Dalam foto yang diunggah Kaisang di akun Instagramnya, memang tampak Sri Sultan dalam posisi ngapurancang. Namun, seolah memberikan kode tersembunyi dengan 3 jari yang nampak terlihat mencolok. Padahal kita semua tahu bahwa Kaisang dan PSI mendukung Prabowo Gibran. Sementara kode 3 jari adalah Ganjar Mahfud. Ya, saya sebagai warga Jogja bisa memahami pesan apa yang ingin disampaikan Sri Sultan. Meskipun saya yakin jika diklarifikasi pun beliau tidak akan pernah mengungkapkan. Saya yakin maksud kedatangan Kaisang bisa dipastikan untuk menyelamatkan PSI di Jogja yang terlanjur hancur karena ulah kadernya Ade Armando yang menghina keistimewaan Jogja. Fotonya bersama Sultan terlanjur diposting di Instagram. Tetapi efek yang didapat justru bertolak belakang. Bagi saya pribadi, ini sangat telak sih. Dan akhirnya viral di jagat maya. Kepalang basah, tetapi kalau misalnya nih ya, mau dihapus atau diturunkan, pasti tambah ramai dan dianggap tidak menghormati Sri Sultan. Repot memang. Padahal semua sudah tahu, Pak Ganjarlah calon presiden pertama yang ditemui oleh Sri Sultan beberapa waktu lalu. Dan sampai detik ini, belum ada capres lain yang diterima. Sementara, Pak Jokowi semenjak gonjang-ganjing MK dan anaknya maju menjadi cawapres, seingat saya, belum pernah ke Jogja lagi. Padahal dulu ya, beliau itu kerap menghabiskan akhir pekan di Gedung Agung Yogyakarta. Apakah Pak Jokowi sungkan dengan ngarso dalem? Menurut saya, bisa jadi Pak Jokowi memang sungkan atau mungkin malu. Karena suka tidak suka, Sri Sultan adalah Raja Jawa yang masih eksis di era modern ini. Baik kedudukannya sebagai raja yang memiliki kekuasaan, sekaligus jabatan sebagai Gubernur DIY. Ngarso Dalem begitu berkarisma dan sangat dihormati raja-raja senusantara. Yang lebih penting, pengaruhnya bagi masyarakat Jawa sangat besar. Itulah kenapa dalam setiap hajatan besar atau kejadian besar di negeri ini tidak pernah lepas dari pengaruh Keraton Jogja. Pak Jokowi ketika dulu akan mengikuti kontestasi Pilpres juga diterima oleh Sri Sultan untuk pertama kali, baik pada periode pertama maupun kedua, baru kemudian Prabowo yang bertemu Sultan. Namun Presiden Jokowi hari ini berbeda dengan yang kemarin. Ambisinya tetap memegang kekuasaan dengan mengizinkan anaknya maju kontestasi Pilpres dengan cara kontroversial dan mengobrak-abrik MK membuat banyak pihak kecewa. Apalagi kelakuan Ade Armando beberapa waktu yang lalu ketika dia menghina keistimewaan DIY adalah kader PSI yang ketua umumnya Kaisang dan selalu mencitrakan diri sebagai partainya Jokowi. Di banyak tempat baliho besar bertuliskan PSI partainya Jokowi. Ini bisa disimpulkan apa yang dikerjakan PSI ya otomatis representasi Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi merasa malu bertemu atau bertandang ke Jogja, ya bisa dimaklumi. Nah, langkahnya yang tega mengkhianati PDI Perjuangan dan justru mendukung Prabowo daripada Ganjar yang adalah kader PDI Perjuangan pun membuat masyarakat semakin tersadar. Maka tak heran, meski berat,
Kaisang sang anaklah yang harus bertemu dengan Sultan. Mungkin dengan harapan bisa mencairkan suasana dan menyelamatkan suara PSI di Jogja. Ini adalah upaya kedua kalinya dari jajaran petinggi PSI menemui Sultan setelah viral penghinaan yang dilakukan caleg PSI Ade Armando. Sebelumnya, Raja Juli Antoni yang menemui Sri Sultan. Dalam pernyataannya, setelah bertemu dengan Sultan, Raja Juli mengatakan bahwa ia menyampaikan permintaan maaf atas kelakuan Ade Armando. Namun ternyata Sri Sultan tidak merasa ada pembicaraan soal PSI. Memang kader PSI ini manuvernya suka rada-rada gimana gitu loh. Saya juga heran. Nah, ini pelajaran penting. Sri Sultan memang tidak banyak bicara. Beliau sedikit sekali mengeluarkan statement. Namun kita sebagai rakyat Jogja sudah bisa membaca kode yang diberikan beliau. Apalagi di tanggal 21 Januari 2024 ini, ada acara Mubeng Beteng sebagai bentuk dukungan masyarakat Jogja pada pasangan Ganjar Mahfud. Mubeng Beteng merupakan kegiatan atau tradisi keraton. Namun, ketika tradisi ini diizinkan untuk acara salah satu paslon, yaitu Ganjar Mahfud, sudah jelas kemana arah dukungan keraton Jogja pada Pilpres kali ini. Ini pula yang membuat Pak Lurah sepertinya khawatir dan dengan sekuat tenaga ikut turun gunung menjadi juru kampanye terselubung bagi 02 dengan posisinya sebagai presiden. Namun langkahnya kali ini nampaknya kian sulit. Sang putra bungsu masih belum punya pengalaman ketika mesti memikul tanggung jawab yang begitu besar. Maka ketika misi menyelamatkan PSI dijalankan, justru dengan sangat mudahnya, itu menjadi panggung bagi Sri Sultan untuk memberikan kode pilihannya pada masyarakat. Niatnya merebut hati masyarakat Jogja agar pilih PSI. Apa daya, ujungnya malah gigit jari. Sri Sultan justru menunjukkan 3 jari. Politik itu asik. Saya Vincent Apri. Untuk Indonesia lebih baik, pilih dan menangkan Ganjar Mahfud pada 14 Februari nanti.